Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi kita, masih membahas bab 1 mengenai probabilitas. Sekarang kita akan membahas subbab 1.4, yaitu event independent. Sebenarnya tentang event independent ini kita sudah bahas pada probabilitas bersyarat, di mana kita mengetahui bahwasannya pada probabilitas bersyarat itu kita bisa menentukan apakah suatu event itu independen, dependent, atau malah mutually exclusive. Apakah suatu event itu dia independen berarti bebas, dependent berarti dia bergantung gitu kan ya. Dan mutually exclusive berarti nggak punya irisan, atau suatu event terjadi maka event lain tidak mungkin terjadi gitu. Nah, sekarang kita akan khususkan pada event independen, yaitu bagaimana kita menghitung probabilitas di sini suatu event berdasarkan pengetahuan tentang kejadian atau event lain yang independen secara statistik. Kita mengetahui bahwasannya pengetahuan tentang terjadinya suatu event dapat mengubah atau tidak mengubah probabilitas event lain. Sudah kita pelajari di probabilitas bersyarat. Jika probabilitas terjadinya suatu event tidak bergantung pada terjadinya event lain, jadi kita garis bawahi kalau misalkan dia tidak bergantung, maka event-event tersebut disebut sebagai event independen. Di sini dimisalkan ada dua buah kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B, di mana peluang terjadinya kejadian A itu tidak sama dengan 0, berarti dia terjadi dengan kemungkinan dari 0,0 sekian hingga 1 gitu. Sedangkan kejadian B juga sama, dia itu terjadi dengan kemungkinan dari 0,0 sekian hingga 1 juga gitu. Jadi dua-duanya tidak sama dengan 0. Event A dan event B kita katakan saling independen jika PA bersyarat B-nya sama dengan PA, atau PB bersyarat A-nya sama dengan PB. Ini sudah Ibu bahas di presentasi probabilitas bersyarat. Jadi kalau kita sudah menghitung probabilitas bersyarat, bahwasannya yang ini berarti probabilitas kejadian A terjadi kalau kejadian B terjadi terlebih dahulu. Sudah dihitung ternyata sama dengan PA. Atau sebaliknya, probabilitas kejadian B terjadi kalau kejadian A terjadi terlebih dahulu. Ternyata nilainya sama aja dengan PB. Maka event A dan event B itu akan independen. Kita sebut sebagai event independen. Karena dia independen, berarti dia bebas kan ya, dia saling bebas. Berarti dia tidak ada ketergantungan gitu. Kalau dia saling bebas, berarti kita bisa menghitung probabilitas join kita. Probabilitas join itu adalah probabilitas irisan ya, dengan rumus seperti ini. Langsung saja PA dikalikan dengan PB. Jadi kalau dia sudah independen, ini irisan kan ya, ini dan kan ya, dan. Jadi kalau dia sudah independen, ini dan, berarti ini berubah jadi kali gitu. Jadi PA kali PB. Ini adalah rumus untuk probabilitas join. Kita masuk ke contoh supaya lebih paham. Diketahui suatu eksperimen acak di mana kita akan mengambil bola dari suatu kotak. Dalam kotak tersebut ada dua bola hitam dengan nomor 1 dan 2, dan dua bola putih dengan nomor 3 dan 4. Yang akan kita observasi adalah nomor dan warna yang terpilih. Jadi ada dua, nomor dan warna ya. Didefinisikan ada event A, bola hitam yang terpilih. Berarti kalau bola hitam yang terpilih, berarti A kita sama dengan, kan dia ada nomor dan warna. 1H yang hitam saja, dan 2H. Sebelumnya kalau ada suara-suara asing itu mohon maaf ya, karena di sekitar rumah Ibu banyak anak-anak. Kemudian event B. Event B itu adalah nomor genap yang terpilih. Genap yang mana? 2 dan 4. Kalau 2 itu warnanya hitam, kalau 4 itu warnanya putih. Nah, berarti kita punya B seperti ini. Dan event C. Event C nomornya lebih besar dari 2, berarti 3 dan 4 ya. Kalau 3 dan 4 berarti 3 warnanya putih, 4 warnanya putih.
Oke, ini sama dengan contoh soal pada probabilitas bersyarat kalau Ibu tidak salah. Soalnya saja, tetapi yang ditanya berbeda. Yang ditanya adalah apakah event A dan B atau event A dan C itu independen. Sebelum kita membahas apakah event A dan B itu independen atau apakah event A dan C itu independen, kita seperti biasa akan mendefinisikan ruang sampel terlebih dahulu. Tadi yang kita observasi nomor dan warna, berarti ruang sampel kita pasangan nomor dan warna, 1 hitam, 2 hitam, 3 putih, dan 4 putih. Tadi sudah kita bahas bersama, yang A 1 hitam dan 2 hitam, karena yang diminta adalah yang terpilih bola hitam. Nah, karena di sini bola hitam yang terpilih hanya ada 2, 1 hitam dan 2 hitam, maka jumlah NA adalah 2. Sedangkan jumlah S adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4, jadi 2 per 4 setengah. Ini frekuensi relatif. Kemudian event B ketika bola genap terpilih. Berarti bola genap 2 hitam dan 4 putih. Ada 2 juga, S-nya ada 4 juga, berarti 2 per 4 setengah. C adalah ketika nomor bolanya lebih besar dari 2, berarti 3 dan 4. Ada 2 juga, S-nya ada 4, jadi 2 per 4 setengah. Sekarang kita akan membahas kasus pertama, yaitu apakah event A dan B itu independen. Tadi kita ketahui ruang sampel kejadian A dengan probabilitas setengah, kejadian B dengan probabilitas setengah. Nah, untuk mengetahui apakah event A dan B itu independen, yang akan kita lakukan pertama kali itu adalah menghitung probabilitas join event A dan B, tetapi dengan konsep probabilitas. Maksudnya dengan konsep awal, dengan konsep umum yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Berarti kita harus cari tahu irisan dari A dan B terlebih dahulu kan ya. Irisan A dan B itu adalah 2 hitam saja. Jadi bola hitam nomor 2 saja. Soalnya di A ada 2 hitam, di B juga ada 2 hitam yang sama. Berarti kita akan memiliki probabilitas A join B, yaitu jumlah irisan AB dan yang dibagi dengan ruang sampel. Jumlah irisan AB ada berapa? Ada 1 kan yang ini, yang 2 hitam. Kita tulis 1. Kemudian S ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 1 per 4, 0,25. Nah, ini kan dengan konsep umum yang sudah kita pelajari. Sekarang kita akan menghitung probabilitas join ini dengan rumus independen. Jadi, probabilitas join event A dan B yang independen, yang barusan kita pelajari. Rumusnya tadi adalah, kalau dia independen berarti kita anggap, dan itu jadi kali. Jadi, tinggal PA kali PB. PA-nya berapa? 0,5. PB-nya berapa? 0,5. Berarti 0,5 kali 0,5 adalah 0,25. Karena ini sama, jadi kita hitung dengan cara konsep umum, hasilnya 0,25. Si probabilitas join AB. Dan kita hitung, kita asumsikan bahwasannya dia independen. Ya kan ya, kita ini baru mengasumsikan bahwasannya A dan B itu independen. Ternyata kalau dia independen 0,25 juga. Karena ini sama, maka A dan B itu terbukti dia independen, gitu ya. Jadi maksudnya di sini cari tahu dulu berapa nilai PA irisan B dengan cara manual dengan konsep umum, terus kita asumsikan A dan B-nya itu independen lah menurut saya gitu ya. Diasumsikan, dihitung. Berarti kalau dia sama dia independen, kalau dia tidak sama dia bukan independen. Udah, begitu saja. Atau kalau mau pakai probabilitas bersyarat juga bisa. Nah, kalau misalkan kita mau menggunakan probabilitas bersyarat, kita hitung dulu hingga probabilitas join, berarti sama saja, hingga konsep umum kita hitung. Kita dapat tadi 0,25 kan ya. Nah, sekarang dengan probabilitas bersyarat, kita akan memperoleh probabilitas A bersyarat B adalah, masih ingat ya, P A bersyarat B adalah P join atau P irisan, dibagi dengan yang belakang ini, PB, yang terjadi terlebih dahulu. Berarti PA irisan B adalah 0,25. PB tadi sudah kita cari nilainya 0,5. Ya udah, berarti 0,5. Karena PA bersyarat B ini sama dengan PA. Kemudian hal yang sama, PB bersyarat A sama dengan PB, sama-sama 0,5, makanya dia independen. Jadi kan tadi sudah Ibu bahas, kalau PA bersyarat B sama dengan PA.
dan PB bersyarat A sama dengan PB, maka dia disebut sebagai event independen. Oke, jadi boleh cara pertama boleh, cara kedua boleh. Persamaannya sama-sama cari probabilitas join secara konsep umum terlebih dahulu. Sisanya yang ini berbeda. Boleh pakai bersyarat, boleh juga tidak pakai bersyarat. Boleh langsung pakai probabilitas join event independen. Langsung kita asumsikan dia independen. Oke. Sekarang kasus 2, apakah event A dan C independen? Sama saja dengan kasus 1 tadi caranya. Tapi sekarang yang diketahuinya adalah ruang sampel A dan C. Tadi PA, PB, PC sama saja 0,5. Berarti cari dulu secara konsep umum. A irisan C-nya tidak ada ya. Ini 1H, 2H, ini 3P, 4P, nggak ada yang sama. Berarti dia himpunan kosong. Kalau begitu berarti jumlah A irisan C-nya 0, nggak ada, 0. Kemudian semestanya 4, 0 dibagi berapapun adalah 0. Berarti peluang A irisan C atau peluang join event A dan C adalah 0. Kemudian kita asumsikan bahwasannya A dan C itu independen. Maka kalau diasumsikan independen, kita hitung probabilitas joinnya, kita kalikan PA dengan PC. PA kita berapa? 0,5. PC kita 0,5. Jadi PA irisan C karena kita asumsikan dia independen adalah 0,25. Oh, ternyata tidak sama. Ya kan? 0 sama 0,25 tidak sama. Karena dia tidak sama, maka dia bukan event independen. Oke. Atau dengan probabilitas bersyarat sama. Pertama kita cari dulu probabilitas join dengan konsep umum probabilitas. Sampai sini masih sama. Kemudian kita pakai probabilitas bersyarat. PA bersyarat C kita adalah PA irisan C dibagi dengan PC. PA irisan C-nya nggak ada, 0. 0 kan ya, 0. Dibagi dengan PC kita 0,5. Sama dengan 0. Ini 0. PA kita berapa? PA kita 0,5. Karena ini 0 dan ini 0,5, maka dia tidak sama kan ya. Nah, ini tidak sama. PC bersyarat A juga begitu, ini tidak sama. Ini yang di atas ini PA irisan C sama saja dengan PC irisan A. Sudah sering Ibu bahas kenapa dia sama. Oke. Nah, ini sama-sama tidak sama. Yang ini tidak sama dengan PA, yang ini tidak sama dengan PC. Karena dia tidak sama, berarti dia bukan event independen. Jadi ada dua cara untuk menentukan apakah kedua event itu independen atau tidak. Bisa pakai probabilitas bersyarat, hitung dulu probabilitas bersyaratnya gitu. Terus disamakan apakah dia sama dengan PA atau apakah dia sama dengan PB. Kalau dia sama berarti dia independen, kalau dia tidak sama berarti dia bukan independen. Atau mau dengan langsung saja asumsikan bahwasannya dia adalah event independen, berarti langsung aja dihitung probabilitas join dari dua kejadian tersebut gitu. Kalau misalkan dia sama dengan probabilitas join yang sudah kita hitung secara konsep umum, berarti dia independen. Kalau dia tidak sama, dia bukan independen. Ibu harap dapat dipahami. Semoga dapat dipahami. Oke, ringkasannya, jadi dua event kita katakan independen jika pengetahuan tentang terjadinya event tidak mengubah probabilitas event lainnya. Jadi dia tidak bergantung, makanya dia independen. Probabilitas join dari dua event independen sama dengan perkalian masing-masing probabilitas event tersebut. Karena dia independen, dia tidak bergantung. PA join B, PA irisan B-nya jadi PA dan B-nya itu jadi kali PA kali PB. Dan ini tugas. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai deadline yang ada di Spada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.